Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Masjid Jogokarian. Kita akan melihat sampai sejauh mana prosedur beribadah yang sudah diterapkan di masjid ini yang sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Mari kita lihat ke dalam. Dan sebelum kita memasuki, kita harus cuci tangan dulu di area luar yang nantinya kita akan masuk ke lewat pintu yang ada di depan. Sebelum masuk masjid, jamaah akan melewati tempat desinfektan seperti ini. Nah, dari sini kita akan mendapatkan pengukuran suhu termogan dari petugas yang sudah bersiap. Ya, 5,6. Salatnya di atas. 35,6 suhu saya, dan saya dikasih kartu visitor ini untuk penempatan tempat sholat yang ada di atas khusus untuk jamaah yang dari luar Jogokarian. Dan bagi para jamaah di sini juga sudah ditunggu oleh petugas untuk diarahkan selalu cuci tangan sebelum menempati shop yang sudah ditentukan. Kita cuci tangan dulu pakai sabun. Nah, di tempat ini pula disiapkan jalan untuk masyarakat lokal Jogokarian, ditempatkan di lantai 1 melalui jalan ini bisa, ataupun dengan pintu yang ada di sebelah depan yang memang khusus. Pintu itu difungsikan untuk masyarakat lokal Jogokarian, sedangkan untuk masyarakat dari luar Jogokarian diatur sedemikian rupa menggunakan lantai 2. Mari kita menuju ke lantai 2. Kita sudah berada di lantai 2 Masjid Jogokarian, dan di lantai 2 inilah ditempatkan para jamaah yang dari luar wilayah Jogokarian. Jogokarian melayani sholat Jumat untuk jamaah sekalian. Namun ada protokol yang harus diikuti dalam melaksanakan ibadah sholat Jumat pada hari ini, yaitu setiap jamaah wajib melalui pintu gerbang yang sudah kami siapkan. Pintu gerbang kita bagi 2, yaitu untuk gerbang sebelah barat adalah gerbang khusus untuk jamaah lokal Jogokarian. Saat ini kami bersama dengan Ustadz Jazir, takmir Masjid Jogokarian, yang akan menyampaikan garis besar bagaimana masjid sebagai pusat kegiatan dalam penanganan COVID-19. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama ini bagaimana upaya masjid ini bisa menjadi sebuah pusat kegiatan dalam penanganan COVID-19 di wilayah Jogokarian ini? Baik, yang pertama bahwa masjid itu memang sudah kita kelola manajemennya, sehingga masjid kita itu bukan sekedar tempat orang berkerumun, tetapi merupakan tempat orang berjamaah di dalam kehidupan, tidak hanya di dalam sholat. Maka kita sudah punya database jamaah. Nah, dengan database jamaah itu kita bisa memilah apakah jamaah ini warga kampung Jogokarian atau bukan. Nah, dalam rangka COVID itu, karena kita menyediakan pintu masuk yang terpisah. Karena kalau warga kita ketahui aktivitasnya sehari-hari, kita ketahui kondisi kesehatannya sehari-hari. Ya, bahkan ada jamaah kita yang baru dari luar kota, kita termonitor sehingga kita minta tinggal di rumah dulu. Tetapi jamaah yang dari luar, karena tidak ada kontrol, kita tidak tahu, maka kita berikan pintu masuk, ya, tempat wudhu, toilet, sampai tempat sholat yang tersendiri, sehingga tidak terjadi kontak antara jamaah warga dan jamaah non-warga. Jadi itu database itu menjadi penting. Maka kalau ada orang luar kita beri kartu visitor, kalau jamaah kita beri kartu jamaah. Kemudian yang kedua, kita melakukan edukasi. Sejak awal COVID itu, karena penyebaran ini melalui droplet, maka masjid sudah
mewajibkan seluruh jamaah dan warga Jogokarian ini wajib pakai masker. Iya. Dan sebagai konsekuensinya kami membagikan gratis masker bagi seluruh masyarakat. Demikian juga orang yang datang lupa bawa masker, kita sudah sediakan stoknya ya di masjid ya. Nah itu di kawasan wajib masker ini sudah kita bangun sejak awal dari COVID itu. Ya. Kemudian yang kedua, wastafel portable kita sediakan bahkan jaraknya 50 meter sebelum area masjid. Ya. Itu dari arah timur di Jalan Jogokarian 68, di sebelah barat Jalan Jogokarian nomor 18 itu kita taruh sehingga orang yang mau menuju masjid saja sudah harus cuci tangan. Nah nanti sampai di pintu masjid itu ada petugas yang melakukan tes suhu badan melalui termogan. Kemudian mereka harus masuk melalui bilik sanitasi yang sudah kita siapkan. Kemudian setelah keluar dari bilik sanitasi, mereka wajib cuci tangan dengan sanitizer yang sudah kita pasang di titik-titik orang mau masuk ke masjid. Jadi itu semuanya sudah kita siapkan. Kemudian soft sudah kita berikan jarak. Kemudian tidak hanya itu, jamaah diminta membawa sajadah sendiri-sendiri dan setiap 30 menit sebelum waktu sholat kita semprot seluruh area masjid ini dengan disinfektan. Tidak hanya sekali, 5 waktu. Jadi 30 menit sebelum adzan dikumandangkan itu disemprot disinfektan seluruh area masjid. Jadi sehari 5 kali. Ya. Kemudian juga sebelum adzan dikumandangkan, muadzin kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Bagi yang batuk, yang pilek, yang tidak enak badan, yang baru pulang dari luar kota, diminta tinggal di rumah aja. Dan harus selalu bermasker. Kemudian juga disarankan kalau tidak ada kepentingan tidak perlu keluar rumah. Itu juga kita sampaikan 5 kali sehari setiap sebelum adzan. Jadi edukasi itu kita lakukan terus sehingga kita membangun kemampuan masyarakat beradaptasi dengan situasi COVID-19. Ya, jadi yang sebenarnya disebut new normal kami sudah melakukan dari awal. Jadi itu sudah kita proses edukasinya sudah berjalan sehingga sudah menjadi kebiasaan di sini. Orang bermasker, mengambil jarak, cuci tangan, sampai di rumah-rumah. Karena apa? Rumah warga kita berikan gratis itu sanitizer. Ya. Kemudian kita bagi juga alat pelindung untuk mereka yang menangani pelayanan publik. Itu ada baju hazmat, ada pelindung muka, masker. Ini di samping kita bagikan, tapi juga kita jadikan bagian daripada pemberdayaan masyarakat. Jadi masjid ini menyediakan bahannya, kemudian masyarakat itu mereka menjahit. Kita beri ongkos jahit Rp1.500 per masker. Ternyata paling sedikit sehari itu satu orang bisa 75, bahkan ada yang 150. Ini yang mengambil pekerjaan ini 36 orang. Artinya masjid bisa menampung tenaga 36 orang untuk membuat masker. Jadi masker ini di samping kita gratiskan kepada masyarakat, juga kita melayani pesanan-pesanan dari masyarakat luar yang memerlukan masker. Jadi demikian juga baju hazmat di samping itu kepentingan kita. Ya, bahkan kemarin kita sudah membantu pemerintah kota 300 unit APD ya, baju hazmat, pelindung muka dan lain sebagainya. Nah, kita juga membantu masjid-masjid yang lain yang tidak mampu menyediakan disinfektan untuk menyemprot mesinnya. Kita bagi per masjid itu 2 liter. 3 liter ya, satu jerigen itu 3 liter. Sekolah-sekolah ya, bahkan ada kantor yang minta disemprot juga kita layani, karena memang masjid ini sudah memiliki dana kebencanaan itu rutin. Kita juga menyiapkan relawan, jadi kita adakan training untuk pemulasaraan jenazah korban COVID, perawatan. Kita
waktu itu yang mengikuti pelatihan 69 orang, kemudian yang 25 orang itu piket tiap hari 3 shift, sehingga kalau sewaktu-waktu diperlukan mereka siap. Semua kegiatan ini sudah kemudian tidak semata-mata pelaksanaan protokol kesehatannya, tetapi kesejahteraan mereka itu kita pikirkan sehingga imunitas diri itu ada. Jadi ini alhamdulillah justru di masa COVID ini karena pelayanan kita yang maksimal, ketat, partisipasi masyarakat di masjid ini meningkat. Jadi satu contoh zakat mal ya, zakat mal tahun yang lalu itu hanya 1,7, tahun ini 2,3, jadi meningkat hampir 600 juta ya di masa krisis ini. Karena apa? Melihat peranan kita di dalam tetap melaksanakan kegiatan, tapi kita ketat menjaga keselamatan jamaah dengan protokoler yang baik, fasilitas yang ada, dan membantu juga masjid-masjid yang lain yang ingin melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Jazir ASP, Ketua Dewan Syuro Takmir Masjid Jogokarian, menghimbau yang pertama kepada para pengelola masjid dan musola, hendaknya meningkatkan manajemen masjidnya menjadi manajemen masjid yang tanggap bencana, termasuk penyediaan anggaran kebencanaan, sehingga sewaktu-waktu ada bencana masjid itu siap, termasuk kita sekarang menghadapi COVID, sehingga masjid harus memiliki sarana untuk mengamankan jamaahnya dari terpapar COVID melalui protokol kesehatan yang baik. Ya. Jadi oleh karenanya sarana-sarana itu harus disediakan di masjid-masjid. Insya Allah jamaah pasti akan berpartisipasi untuk kepentingan ini bagi membantu ya mengadakan sarana-sarana itu. Syukur nanti pemerintah daerah istimewa Yogyakarta maupun kabupaten kota bisa memberikan di samping mungkin edukasi, pelatihan, tapi juga sarana jika memungkinkan supaya kalau terjadi bencana, wabah seperti ini, masjid-masjid sudah memiliki kesiapan, termasuk bencana-bencana yang lain. Saya kira pemerintah daerah perlu juga melalui BPD, saya kira karena wilayah dan negeri kita ini potensi bencananya cukup besar, saya kira peningkatan anggaran untuk BPBD bagi melaksanakan pelatihan-pelatihan, edukasi-edukasi bagi tempat-tempat ibadah, khususnya masjid dan musola yang jumlahnya di daerah istimewa Yogyakarta itu mencapai 6.559 masjid tersebar di 78 kecamatan ya, dan di 438 desa. Jadi saya kira jejaring masjid ini melalui BPBD bisa diaktifkan sebagai bagian dari masyarakat yang tanggap bencana. Nah, saya kira pemerintah daerah harus meningkatkan penganggaran untuk pelatihan dan juga barangkali membuat model masjid-masjid yang tanggap bencana di tiap kecamatan. Hanya 78 masjid saya kira yang bisa dilakukan. Saya kira itu himbauan saya untuk para pengurus masjid maupun kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten kota. Jadi jangan sampai kita gelagapan menghadapi bencana kalau tidak disiapkan. Jadi masyarakat disiapkan, terutama pusat-pusat berhimpun masyarakat termasuk tempat ibadah, sehingga kita tidak kedodoran menghadapi. Alhamdulillah DIY bisa terkendali dengan baik sampai hari ini, tidak seperti daerah-daerah yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pembicaraan, bincang-bincang dan diskusi kita bersama Ustaz Jazir tentang pengelolaan masjid tanggap bencana dalam menghadapi COVID-19. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.
Saat ini kita sudah selesai dan tadi sudah disampaikan bahwasannya protokol kesehatan sudah dilaksanakan di Masjid Jogokaryan secara detail, bahkan kegiatan di masjid ini tidak sekedar sebagai pusat kegiatan atau beribadah, namun juga masjid sebagai pusat kegiatan untuk meningkatkan kekuatan masyarakat, termasuk juga ketahanan pangan ataupun meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat dengan membuat produksi alat pelindung diri ataupun memproduksi hand sanitizer dan produksi-produksi yang lainnya. Dan masjid sebagai pusat kegiatan bisa menjadikan contoh untuk protokol-protokol kehidupan di masa yang akan datang. Saya Indrayanto, Supervisor Pusdalo BPBD DIY dari Jogokaryan, siap untuk selamat.